Ini sebagian besar mahasiswa ini udah ambil skripsi belum? Ya mahasiswa ini angkatan 2000 berapa nih? 2019, Pak. 2019 ya. Nah, ini 2019 nih kan kita udah di ujung nih, di ujung semester. Biasa kalau di ujung semesternya kita pasti berhadapan dengan skripsi ya. Nanti skripsi tugasnya ya pasti membuat skripsi, kemudian sampai skripsi juga kita harus mempersiapkan artikel penelitian. Nah, pada hari ini saya cuma sekedar untuk memberikan memberikan sharing pengalaman saya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan artikel penelitian dari hasil penelitian kita. Jadi penelitian kita ini kita bisa muat ke dalam suatu artikel ilmiah. Jadi nggak sekedar skripsi, tapi juga bisa dimuat dalam artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini bermanfaat pertama untuk publikasi ya, untuk syarat kelulusan kita sendiri. Jadi nanti di akhir semester itu pasti diminta tuh. Kita untuk lulus sarjana, kita harus punya satu artikel ilmiah ya, yang kita tulis berdasarkan dari hasil riset kita. Nah, untuk teknik-teknik penulisannya ini coba saya sharing ke kalian pada pertemuan hari ini. Oke, jadi sebagian besar dari kita nih bukan bukan kalian aja ya, tapi peneliti kemudian dosen juga sebenarnya masih sedikit punya pengalaman dalam terkait penulisan artikel ilmiah. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan artikel ilmiah dari mulai kita memilih jurnal yang kita inginkan. Nah, artikel yang kita tulis itu kita akan publikasikan. Nah, biasa dosen atau pembimbing kalian itu nanti akan mempublikasikan skripsi kalian, baik itu ke jurnal atau ke proceeding. Nah, saya kasih contoh ya. Share screen. Oke. Nah, ini salah satu mahasiswa bimbingan Pak Samsul Rizal ya, dan juga bimbingan saya. Nah, ini mahasiswa ini dia mempersiapkan artikelnya dari hasil skripsinya dan dia publikasi ke IOP. Jadi ada namanya proceeding dan ada namanya jurnal. Perbedaannya proceeding sama jurnal. Nah, kalau proceeding itu publikasi dari beberapa artikel ilmiah yang telah diseminarkan pada acara seminar akademis. Nah, ini kan nanti dalam waktu dekat ini kita akan eh, mengadakan seminar IKPAES ya. Nah, IKPAES itu nanti hasil-hasil artikel ilmiah yang dipaparkan di seminar IKPAES itu nanti dipublikasikan di proceeding. Nah, rencana yang dipublikasikan itu ke dalam IOP. Kemudian ada juga publikasi di jurnal. Nah, jurnal itu adalah publikasi dari artikel ilmiah yang terbit secara reguler. Nah, ini contoh dari ini publikasi proceeding ya. Nah, ini nanti kerjaan kalian kayak ini nih. Yang ambil skripsi, nanti kalian mempersiapkan artikel ilmiah dari skripsi kalian. Ini udah diinggriskan ya. Nah, kalau untuk proceeding dia nggak perlu banyak halaman, cukup 5-7 halaman itu cukup. Tapi kosakan untuk jurnal itu bisa jadi 10-15 halaman tergantung dengan bagian-bagian yang ingin dipaparkan di hasil penelitiannya. Oke, saya kembali lagi ke slide ya. Oke. Jadi sebelum menulis artikel ilmiah itu ada namanya ethical clearance. Nah, ini biasa ethical clearance ini misalkan kalau kita penelitiannya terkait dengan binatang hidup misalkan ya.
Nah, ini biasa ada namanya ethical clearance atau izin etis. Nah, ini misalkan bagaimana penanganan biota laut, misalkan penanganan hewan itu bagaimana. Nah, itu ada namanya ethical clearance. Tapi kalau untuk penelitian dengan menggunakan simulasi model, kemudian dengan observasi, nah itu biasa ethical clearance ini nggak terlalu diperhatikan. Nah, ini aturan mengenai ethical clearance. Kemudian untuk memulai kita menulis artikel ilmiah, misalkan kalian ingin menulis suatu artikel ilmiah, pertama kali kalian harus memilih jurnal yang kalian ingin publikasi. Misalkan kalian ingin publikasikannya di jurnal The Peak, misalkan. Kemudian kalian ingin publikasinya di IOP. Kalian ingin publikasinya di misalkan di jurnal Elsevier, misalkan. Kalian harus tahu dulu topik di jurnal tersebut apa. Nah, misalkan kita ingin submit artikel itu, misalkan ini ada kasus dengan ada artikel kita itu mengenai rokok, rokok pengaruh apa namanya, bagaimana perilaku dari misalkan dampak dari merokok itu terhadap kandungan, misalkan orang yang hamil itu gimana. Nah, itu kita harus memilih jurnal yang relevan terhadap ide atau topik yang kita ingin sampaikan. Misalkan saya kasih contoh, kita cari contoh jurnal Continental Set Research. Ini Continental Set Research. Nah, ini adalah salah satu jurnal Elsevier, ya. Nah, ini kita lihat ini pertama kali kita lihat aims dan scope. Aim dan scope adalah tujuan dan scope jurnalnya itu apa. Sini ada sedimentologi, geokimia, kemudian lingkungan laut, interaksi fisik, natural, dan pantai, ya. Kemudian bentik, fitoplankton, dan zooplankton, dan seterusnya. Nah, berarti artikel kita ini kita bisa masukkan ke sini jika berkaitan dengan beberapa poin ini. Nah, misalkan kita masukkan ke Depik, misalkan. Kita lihat dulu. Ini ada Depik, ini jurnal nasional, ya. Nah, kemudian kita lihat di about. Kalau di Depik, kita lihat di about. Nah, kita lagi lihat fokus dan scope di sini. Nah, ini Depik adalah artikel jurnal peer review dengan skopnya apa di sini. Perikanan, ya, akuatik ekologi, akuatik biologi, dan oceanografi. Artinya artikel ilmiah kita ataupun skripsi kita yang berkaitan dengan beberapa poin ini kita bisa masukkan ke Depik. Tapi kalau misalkan kita menulis terkait dengan bidang yang lain, misalkan bidang terkait penyakit pada sapi, misalkan. Nah, ini kita belum tentu bisa masukkan ke Depik karena dia berada di luar skop atau di luar jangkauan dari si Depik ini. Nah, begitu juga kalau misalkan kita menulis artikel di luar terkait oceanografi. Nah, ini kita nggak bisa masukkan artikel tersebut ke Continental Set Research. Dan lanjut lagi ke yang tadi. Jadi pertama kali untuk menulis artikel ilmiah adalah kalian tentukan dulu kalian mau masukkannya ke jurnal atau ke proceeding, ya kan? Jurnal sudah saya jelaskan tadi bahwa jurnal itu adalah publikasi dari artikel ilmiah terbit secara reguler. Nah, dia berbeda dengan proceeding, dia harus melalui beberapa tahapan review baru bisa diterbitkan. Contoh dari jurnal yang tadi saya tampilkan itu ada The Peak dan satu lagi ada Continental Set Research, ya. Itu kalian bisa cari sendiri jurnal-jurnal terkait dengan bidang kelautan, misalkan. Kalau proceeding itu kayak IOP, IEEE, ISSS. Nah, ini contoh dari proceeding. Jadi proceeding itu artikelnya itu harus diseminarkan dulu baru bisa dipublikasikan. Kalau jurnal itu artikelnya nggak perlu dipublikasikan, tapi dia harus melalui tahapan review dari
para pakar di bidang studi. Itu bedanya jurnal sama proceeding. Nah, nanti misalkan pembimbing kalian, artikel kalian mau dibuat ke proceeding aja, nah itu berarti kalian harus mempersiapkannya ke proceeding. Nah, proceeding kalian baca apa dia masuk POP atau proceeding yang lainnya. Kemudian misalkan artikel kalian mau dimasukkan ke jurnal. Nah, jurnal berarti kalian harus lihat eh, apa namanya? Jurnal apa yang masuk ke dalam skop penelitian kalian. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi hasil penelitian itu pembimbing pasti minta kalian publikasikan di proceeding, kalau nggak di proceeding di jurnal. Itu pilihannya dua tuh, ya kan? Nah, proceeding ada namanya proceeding nasional, dia ada proceeding internasional. Jurnal gitu juga, jurnal ada jurnal internasional dan ada jurnal nasional. Nah, contoh jurnal nasional yang kayak saya tampilkan tadi, The Peak, nah ini jurnal nasional, ya kan? Kemudian satu lagi ada namanya jurnal internasional. Jurnal internasional itu contohnya ini Continental Services. Nah, misalkan kalian ingin lihat jurnal-jurnal internasional misalkan yang berkualitas tinggi. Nah, kalian cari di Simago JR. Nah, di sini ada ranking jurnal-jurnal internasional. Kita bisa sortir berdasarkan negaranya, berdasarkan skopnya. Kemudian ya nanti kalian bisa cari sendiri. Misalkan kalian ingin cari, misalkan kayak tadi jurnal Continental Services ya, Continental Services. Nah, jurnal. Nah, dia ini kalau dia jurnalnya berkualitas tinggi, dia bisa masuk ke dalam Simago. Tapi kalau jurnal nasional dia kita cari di situ Simago kita nggak dapat. Research. Nah, ini subjek karyanya itu bidang akuatik, ilmu geologi, oceanografi. Ini ada penjelasannya mengenai skopnya kan. Kemudian, nah ini jadi jurnal itu memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda. Nah, yang paling tinggi itu jurnal kuartil 1 atau KIP 1. Ini kalau di dunia ini jurnal tulisan ini paling diakui misalnya kayak itu. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kalau jurnal nasional nggak masuk ke dalam skop Q1 sampai dengan Q4. Nah, misalkan kalian ingin cari jurnal-jurnal yang terkait dengan bidang kelautan, kalian bisa cari juga di sini. Dan jurnal internasional ya. Kalian klik jurnal ranking, kemudian kalian pilih hal subjek areanya apa, misalkan bidang environmental science, misalkan, atau fisik astronomi. Nah, environmental science, misalkan. Nah, selanjutnya saya pilih bidang apa, misalkan water science, teknologi, atau environmental engineering, misalkan. Nah, itu bisa juga cari dengan negara. Nah, ini serah kita. Ini kita tinggal download, ini bisa di-download. Itu bisa kalian sortir jurnal-jurnal potensial yang kalian ingin submit. Misalkan. Nah, ini belum dirapikan. Ini ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan bidang ilmu environmental engineering ya. Jelas. Ini ada contohnya ada bioresource technology, review environmental science, jurnal hazard material, dan seterusnya. Jadi misalkan kalian diminta sama pembimbing, coba kalian cari jurnal-jurnal internasional yang di bidang kelautan. Jadi kalian tinggal cari aja di sini, kalian pilih
jurnal apa yang berkaitan dengan bidang kelautan. Cari di sini. Tinggal download jurnal apa yang terkait. Dan saya balik lagi ke slide-nya. Setelah kita tentukan jurnal yang kita ingin masukkan, nah, kadang artikel kita udah jadi, misalkan udah kita tulis kan, kita ingin sesuaikan, kita mau submit di jurnal apa, pada jurnal yang tadi atau jurnal tertentu. Nah, kita bisa ada namanya jurnal finder Elsevier. Misalkan saya ada artikel kan ini, misalkan ini ada tulisan saya, ini waktu saya S3 kemarin. Nah, ini ada artikel saya, ini ada abstrak, ya kan? Saya mau submit di mana, saya bingung nih, saya mau submit di mana. Saya copy abstrak yang udah saya tulis. Ya. Sekarang sini apa sih? Jurnal finder Elsevier ya. Jadi, misalkan jadi kalian udah membuat abstrak ya, kalian ingin masukkan ke jurnal apa, misalkan buka jurnal finder Elsevier, misalkan. Kemudian videonya apa, ini copy dulu. Nah, ini abstraknya, misalkan judulnya, ya, copy keywordnya, kuncinya. Nah, kalian belum menulis semua artikelnya, kalian baru menulis judul, menulis abstrak, ya kan, sama keywordnya. Bukan satu-satu. Type, font, saya cuma dua keyword ya saya masukkan. Bidang ini saya pilih, ada pilihan kesehatan, ada ekonomi, nah, terkait dengan physical science. Ini bisa planetary science juga. Ataupun ini nggak usah kita pilih juga. Kemudian kita panjang. Nah, ini saya bisa masukkan tulisan saya ke jurnal ini. Kemarin Pollution Bulletin, kemudian Estuarine, Coastal and Surf Science, kemudian Oceanologia, kemudian ke sini, Caribbean Studies in Marine Science, kemudian Coastal Research, Ocean and Coastal Management, Environmental Research. Nah, ini di jurnal-jurnal ini saya bisa masukkan artikel saya, tulisan saya. Ada banyak pilihan. Nah, jurnal ini punya reputasi berbeda-beda. Kita lihat impact faktornya. Semakin tinggi impact faktornya, itu jurnalnya berarti semakin bereputasi. Jadi yang baca bukan kita aja, tapi peneliti di luar negeri itu banyak menggunakan tulisan kita sebagai panduan informasi bagi mereka. Nah, ini banyak pilihannya. Kalau saya ingin
submit ke jurnal-jurnal ini. Kemudian ada lagi misalkan sini, ini untuk Springer ya. Kalau tadi Elsevier, Springer juga sama juga. Ya tinggal kalian buka ini. Ini kondisinya ketika kalian udah menulis abstrak kalian, misalkan kemudian kalian nulis keyword kalian, nulis judul kalian, ya kan? Kalian bisa cari jurnal apa yang kalian ingin publikasikan. Misalkan mau kalian tulisan kalian ingin dibaca oleh peneliti di luar. Nah, berarti kalian cari jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Contohnya di jurnal Elsevier, misalkan di jurnal Springer, dan seterusnya. Nah, ini saya tinggal masukkan lagi yang tadi, ya kan? Saya masukkan lagi judulnya, misalkan masukkan abstrak ya. Ini kalian perlu ingat ini kondisinya ketika kalian sudah menulis draft artikel kalian ya. Nah, ini ada beberapa jurnal Springer yang saya bisa masukkan. Dan jurnal saya ke sini. Nah, ini saya bisa. Dan kalau kayak tadi, sini misalkan di Pollution Bulletin. Lihat jurnal websitenya. Kita lihat Amsterdam Scope. Ini berkaitan dengan topik yang didiskusikan itu adalah komen, review, dan laporan penelitian. Nah, berkaitan dengan polusi, manajemen, ekonomi, kemudian perlindungan dari lingkungan laut. Nah, ini kan ada lingkungan laut ya. Tulisan saya itu berkaitan juga dengan lingkungan laut. Ini langsung dia terindeks ya. Nah, ini tinggal kita coba persiapkan dan submit ke jurnal ini, misalkan kalau kita ingin submit ke jurnal Marine Pollution Bulletin. Baca ke sini, itu salah satunya ya. Jadi kalau di jurnal internasional itu ada kemudahan kita untuk menentukan kita mau submit di mana. Jadi tadi kan kita lihat kan Amsterdam Scope. Jadi artikel kita ini harus sesuai dengan M-Scope dari si jurnal. Kalau nggak sesuai, biasa artikel kita ditolak. Selanjutnya, setelah kita menentukan jurnal, biasanya kalau kita menulis, kita harus mengikuti panduan penulisan. Dari jurnal ini, misalkan dia ada di Guide for Authors, ya artinya panduan untuk si penulis. Nah, kita harus mengikuti pelan-pelan panduan dari si panduan penulis. Biasa ada template-nya, nanti kita sesuaikan. Ini harus dipersiapkan, bagian-bagian yang harus dipersiapkan dari artikel kita. Nanti mungkin ini nggak dijelaskan, maksudnya nggak kalian alami di selama kalian satu, tapi mungkin nanti ketika kalian mengambil master ya, ataupun doktor, nah pekerjaan kalian ke ini, kalian membuat penelitian, kemudian hasil penelitian kalian publikasikan di internasional ataupun di nasional. Itu sebagai suatu kewajiban kalian dan syarat untuk mendapatkan master atau doktor kalian. Nah, sekarang mulai teknis cara penulisan artikel ya. Yang tadi itu berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan artikel yang udah jadi ini, kita mau masukkan ke mana. Itu yang tadi yang saya jelaskan di awal. Selanjutnya di bagian ini kita mulai teknis bagaimana cara mempersiapkan ataupun menulis artikel. Jadi dalam menulis artikel itu ada berapa bagian ya.
Saya langsung loncat ke slide ini. Itu ada metode, ada hasil, diskusi, kesimpulan, pendahuluan ya, referensi, ucapan terima kasih, abstrak, judul. Nah, ini satu lagi penulis ya. Nah, ini adalah komponen utama dari suatu artikel. Ya, ada metode, hasil, diskusi, kesimpulan, pendahuluan, referensi, ucapan terima kasih, abstrak, dan judul. Nah, kenapa saya balik kayak gini? Ini metode saya menulis artikelnya kayak gini. Jadi, saya untuk menulis artikel ilmiah, saya pertama kali saya menulis metodenya dulu. Jadi, pertama kali kita harus di literatur dulu kan. Dari literatur kita dapat metode penelitian itu gimana. Selanjutnya lanjut dengan menulis hasil. Dari hasil kita menulis diskusi, dari diskusi menulis kesimpulan. Nah, diskusi kesimpulan lanjut ke nulis pendahuluan. Nah, kenapa saya taruh pendahuluan di bagian kelima? Nah, pendahuluan ini dia banyak menggunakan citasi atau referensi di luar tulisan kita. Kemudian yang bagian 5 ini harus berkaitan dengan hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita. Jadi saya taruh bagaimana cara menulis, saya bagian pendahuluan itu di tahap kelima. Selanjutnya tahap keenam itu menulis referensi, ketujuh itu ucapan terima kasih, kedelapan baru membuat abstrak, dan terakhir buat judul. Jadi tahapannya, kalau kalian membuat artikel ilmiah itu tahapannya mulai dari tulis metodenya gimana, ya kan? Kemudian kedua kalian harus menulis hasilnya gimana. Tiga, kalian menulis diskusi. Kemudian keempat kesimpulan, pendahuluan, dan seterusnya. Nah, saya mau izin bentar ya, saya yang hadir hari ini coba kita tolong untuk absen ya. Saya kirimkan absen. Izin bertanya Pak, Boleh. untuk absennya kolom chat ya Pak? Oh, absennya yang tadi itu yang di Google Formulir. Maaf. Ya, baik Pak, makasih Pak. Bentar ya. Oke, sembari absen, jadi ke sini ya, metode menulis pendahuluan. Jadi tadi tahapannya itu dari metode ya, gimana cara menulis metode. Nah, ini saya loncat ke bagian bagaimana cara menulis pendahuluan. Nah, dalam menulis pendahuluan, yang perlu diperhatikan itu kalian harus tahu dulu pentingnya penelitian kalian itu apa. Nah, pentingnya penelitian kalian itu dijelaskan di paragraf pertama. Apa yang misalkan kalian mengkaji terkait dengan bidang biologi laut misalkan. Nah, misalkan biologi laut terkait dengan apa misalkan echinodermata misalkan kayak bulu babi misalkan. Nah, harus kalian jelaskan dulu misalkan kayak bulu babi itu pentingnya apa, misalkan pentingnya untuk lingkungan gimana dia dampak dari si bulu babi ini kan mengganggu dia kan mengganggu ekosistem. Nah, itu dijelaskan di paragraf pertama. Nah, kemudian paragraf kedua kalian harus jelaskan juga apa yang kalian ketahui mengenai topik mengenai bulu babi misalkan. Nah, terus si arcin ya. Nah, itu misalkan kalian harus tahu dulu misalkan si bulu babi ini dia tinggalnya di perairan yang asin dengan kadar salinitas sekian ppt misalkan. Kemudian lingkungannya tingkat kejernihannya sekian misalkan. Ya kan?
Nah, itu dijelaskan di paragraf kedua. Nah, itu kalau misalkan terkait dengan biologi sains ya. Nah, misalkan kalau terkait dengan oceanografi, misalkan pasang surut, misalkan, ya kan, misalkan pasang surut di pantai pantai misalnya di Pulau Seribu, ya. Pulau Seribu berarti kalian harus jelaskan dulu Pulau Seribu itu secara secara tata wilayah itu pentingnya gimana, nilai penting dari Pulau Seribu itu apa, ya. Kemudian fenomena yang penting di Pulau Seribu misalkan pasang surut, ya kan. Nah, itu dijelaskan di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, kita harus jelaskan bahwa penelitian yang sudah dilakukan di uh, Kepulauan Seribu itu apa, misalkan yang terkait dengan pasang surut, misalkan orang udah kaji terkait dengan sea level, misalkan, dan orang udah kaji, misalkan cuaca di sekitar Kepulauan Seribu bagaimana. Nah, selanjutnya kan udah dijelaskan tuh beberapa pengetahuan yang udah di penelitian yang udah dilakukan di daerah studi misalkan. Yang tadi objek studinya adalah si arcin ya. Kemudian yang kedua itu objek studinya itu Kepulauan Seribu misalkan dan pasang surut. Nah, selanjutnya di poin ketiga itu kita jelaskan gap penelitian. Gap itu artinya kekurangan ataupun celah ya. Jadi penelitian yang belum orang lain lakukan apa di situ. Nah, itu dikatakan sebagai gap penelitian. Gap penelitian juga itu terbatas terkait dengan apa yang belum dilakukan orang lain. Tapi gap penelitian juga itu misalkan orang lain belum maksimal ataupun belum optimal melakukan kajian tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi gap penelitian. Cara kita tahu gap penelitian, pertama kita jelaskan dulu di paragraf kedua atau paragraf sebelumnya itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di daerah studi ataupun objek studi yang akan kita kaji. Dan selanjutnya setelah kita jelaskan gap penelitian, misalkan tadi arti ini sudah dikaji, misalkan dampaknya terhadap apa namanya terhadap ekosistem, misalkan ekosistem laut itu sudah dikaji sama si Agus, misalkan. Eh, kemudian apalagi misalkan racun dari si artin ini sudah juga dikaji oleh si ini, misalkan. Yang mau dikaji misalkan pemanfaatan si artin ini untuk potensial ekonomi, misalkan. Itu belum dikaji. Nah, itu sebagai gap penelitian. Gitu juga terkait dengan misalkan kayak kajian di Pulau Seribu, misalkan. Orang udah kaji mengenai cuacanya, kemudian orang udah kaji mengenai kondisi angin, misalkan di Pulau Seribu. Tapi orang belum kaji mengenai pasang surut di Pulau Seribu. Nah, itu yang belum dikaji itu sebagai gap penelitian. Nah, selanjutnya kita jelaskan apa pentingnya kita mendapatkan informasi baru ini. Nah, itu dijelaskan. Misalkan dengan mengetahui pasang surut, kita bisa mendesain apa namanya untuk mendesain mitigasi perairan pantai di Kepulauan Seribu, misalkan. Kemudian dengan kita mengkaji tadi apa si arcin itu, kita bisa memanfaatkan limbah ataupun hama kan. Kalau apa seribu apa si arcin itu kan kalau melimpah dia jadi hama. Nah, itu menjadi pentingnya kita kajian tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu langsung to the point. Misalkan kalian ingin kaji apanya, misalkan. Oh, tadi apa sih arcinnya? Misalkan kalian ingin kaji, misalkan bagaimana eh, apa namanya pertumbuhan dari si arcin, misalkan. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap ekosistem. Nah, itu langsung ke tujuan penelitian. Nah, untuk penulisan pendahuluan itu nggak usah banyak. Kalian cuma tulis 3 sampai 5 paragraf. Itu sudah cukup sebagai pendahuluan. Pendahuluan itu di suatu artikel kalian nggak usah tulis banyak banyak banyak. Ini kayak contoh, ini ada mahasiswa yang menulis artikel bagus ya, cuman terlalu panjang. Bagi kita disingkat.
ini bagus kan. Nah, pendahuluannya terlalu panjang. Ini oke lah segini pendahuluan. Tapi harus to the point ya dengan yang kita kaji. Jadi nggak usah panjang-panjang, cukup tadi berapa halaman, berapa paragraf, 3 sampai 5 paragraf itu sudah sebagai pendahuluan ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kalian juga, kalian lihat contoh dari jurnal yang kalian ingin submit. Misalkan kalian ingin submit ke Detik ya, kalian buka dulu website Detik tadi. Ini kalian cari current ataupun archive. Ini ada, nah ini jurnal ya. Kalau jurnal dia dipublikasikannya reguler kan. Dalam setahun itu ada 3 isu. Nah, isu ini ada 30. Misalkan kalian ingin jadi kayak jurnalnya Bu Citra, saya dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, cuma 4 paragraf ya. Jadi dari suatu artikel itu cuma 4 paragraf itu udah bisa jadi jurnal. 4 paragraf 1 ya kan, paragraf 2, paragraf 3, paragraf